Dan salam jumpa lagi teman-teman dimanapun saja berada. Kembali lagi dengan Bang Sipit. Dan di video saya kali ini akan saya tuturkan bagaimana caranya kita sebagai pemula mengecek atau men-setting klep motor. Dan akan saya contohkan di Honda Beat ini ya. Jadi untuk pemula itu akan saya bagikan. Untuk para senior pasti langsung saja. Tapi untuk karena ada yang bertanya bagaimana tipsnya, yang pertama-tama kita harus sediakan senjata ya. Oke, senjata itu T8, oben, kunci 10, kunci 89 yang sikunya seperti ini, dan kunci klep tentunya ya. Jadi ini hanya sebagai tips bagaimana teman-teman ingin main setting klep, karena klep itu juga kalau salah setting berpengaruh terhadap tenaga performa mesinnya ya. Oke, jadi langsung saja yang akan kita bongkar tutup depan untuk kita melihat tutupan kop, dan untuk kita melihat topnya kita bongkar saja plastik penutup casing magnet ini ya. Oke, dan langsung saja kita membongkarnya. Dan setelah itu kita membuka dua buah baut penutup kop ini ya. Oke. Lalu selang udara ini kita copot ya. Setelah tercopot selangnya, tutup kopnya tinggal kita copot, langsung kita bisa lihat mesinnya ya. Jadi seperti ini tampilannya. Maaf ya karena motor ini sebetulnya olinya sering terlambat jadi hitam. Harusnya dia masih bersih ya. Tapi kita fokus tetap di penyetingan klep ya teman. Oke, jadi penyetingan klep Honda Beat FI ini, rata-rata Honda Beat itu dia settingannya itu tidak terlalu rapat ya. Dia sedikit renggang ya, agar tenaganya bisa keluar. Dan sebelum kita men-settingnya kita harus tahu bahwa kita harus memposisikan piston di titik mati atas atau paling di atas, paling mentok ke atas ya, baru kita bisa menyeting. Nah, cara kita mengetahui titik mati atas piston itu ada dua cara. Bisa saja kita dengan mengengkol ini langsung. Bagi yang sudah tahu pasti paham bagaimana posisinya. Yang kedua, kita bisa lihat di top magnet. Top magnet bagian samping kanan, dan ketiga top gear noken ya. Oke, jadi yang pertama coba kita pakai starter ya. Nanti saya akan starter. Nanti klep bawah ini akan menekan, lalu diikuti dengan klep atas akan menekan, lalu diikuti dengan klep bawah akan membuka, mengangkat kembali, dan setelah klep atas ini mengangkat kembali, itu posisi piston itu berada di sekitaran TMA. Oke ya, contohnya seperti ini ya. Saya engkol pakai starter ya teman. Oke, ini main keras teman ya. Klep atasnya sedang, atas dan bawah bergerak ya. Saya ulangi ya. Oke, begitu klep atasnya kembali, kita coba pegang, dia sedikit goyang, itu tandanya sudah mendekati TMA. Oke ya, klepnya sudah bisa goyang. Begitu klep atasnya ini kembali tidak menekan, posisi piston sedang naik ke atas, dan kita pastikan lewat top magnet ini ya teman. Oke, bisa dilihat, tinggal kita putar sedikit ke depan, langsung kita mendapatkan dua buah garis ya, dua buah garis ya, garis pertama dan garis kedua. Kalau kita lewati sedikit ada anak panah. Oke, ada anak panah. Ini anak panahnya ke depan, arahnya ke depan. Nah, bisa dilihat. Ini saya akan
Ya, anak panahnya ini ya. Ini anak panahnya, dan kalau kita mundurkan ada 2 buah garis ya. Garis yang pertama dan garis yang kedua. Oke, jadi kalau topnya itu posisi di garis yang ini ya. Oke. Garis yang ini sejajar sama anak panah yang ada di mesin ini dan ke garis yang di magnet ini. Itu pertanda bahwa piston berada di posisi atas. Oke. Setelah itu langsung saja kita bisa menyetel klep. Posisi sudah di atas berarti klepnya itu biasanya agak sedikit longgar ya, teman. Yang bawah juga. Oke. Jadi kalau posisi top piston sudah di titik mati atas atau di paling atas dari blok, bisa juga kita lihat dari sini ya. Kita lihat dari gear noken ini, kalau sudah bagus di gear noken sini ada ini ya teman, ini titik bulat ini ya, lurus ke depan. Oke, bisa dilihat titik bulat ini. Itu pertanda pistonnya sudah mentok di bagian atas. Oke. Jadi ini tinggal kita men-settingnya memakai kunci klep dan kunci 89 ring yang sudutnya agak panjang. Kita pakai yang 9 ya. 9. Oke, jadi settingannya itu setelah di TMA, klepnya harus sedikit kocak ya. Oke. Bisa dilihat. Jadi ini akan saya coba longgarkan sedikit ya. Oke, posisikan kunci 9 seperti ini. Dan kunci klepnya nanti seperti ini ya. Oke. Jadi yang kunci 9-nya kita longgarkan dulu. Oke. Ya. Setelah longgar baru kunci klepnya ini kita longgarkan. Sedikit saja ya, teman. Set. Oke, seperti itu. Lalu kunci ring 9-nya kita kencangkan lagi. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi setelan klepnya sudah sedikit bergerak membuka atau mengendor. Oke, teman. Oke, bisa dilihat. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi bagi pemula, ini bagi tips bagi pemula. Klep bit itu dia harus longgar ketika posisi di TMA. Ini kiri kanan ya. Kalau atas bawahnya tuh juga sedikit kocak. Kalau terlalu rapat, tidak ada kocak, dipastikan mesin akan berat. Untuk mesin standar ya. Mesin standarnya dia harus sedikit longgar ya. Sebenarnya ada ukurannya memakai fuller ya. Itu ukuran celah klep. Dipasang di celah ujung settingan klep ini dan tiang klep. Ada namanya fuller dimasukkan. Jadi ukuran renggangan klep bit 0,14 mm kurang lebih. Ketebalan memakai settingan fuller ya. Oke, jadi seperti itu. Tinggal saya pasang lagi. Begitu pula dengan klep bawah ya. Jadi kalau klep bawah juga sama, tinggal dipasang kunci 9-nya seperti ini. Terus tinggal longgarkan. Kalau longgarkannya itu didorong ya. Didorong ke arah depan. Seperti ini. Nah, sudah longgar. Ini karena tangan saya satu, jadi kalau bagusnya itu kunci 9-nya itu tidak usah dilepas, langsung saja. Oke, sedikit saja, lalu langsung kita kancing lagi. Oke, langsung kita kancing lagi. Kancing ditarik ya, tinggal ditarik. Set. Oke, kita testing. Jadi itu cara untuk merenggangkan atau melonggarkan klep ya. Tetapi kalau untuk
merapatkan klep, caranya dengan arah putarannya itu saja yang berbeda ya. Arah putarannya dengan cara perlahan-lahan diputar. Oke. Setelah itu tinggal kita pasang, tinggal kita tutup. Sebelum kita mengancing baut duanya ini, pastikan karet yang ini itu dia benar-benar masuk ke celah daripada tutup kop ini ya, baru kita kancing. Kalau dia belum masuk pas di kancing, karetnya bisa pecah. Oke, jadi pastikan dulu ya, pastikan dulu cara pasangnya. Lubang ini di bagian sudut atas ya, jalur oli ya, jadi seperti ini ya. Oke, jadi pastikan karetnya itu benar-benar masuk dulu. Ini kan belum masuk celah karetnya, kita pastikan masuk dulu. Oke, belum masuk. Oke, yang ini sudah masuk ya, seperti itu. Semuanya sudah masuk seperti ini, baru kita kancing bautnya ya. Oke, semuanya sudah masuk, tinggal kita memasang bautnya ya. Oke, setelah itu jangan lupa memasang selangnya. Untuk magnetnya tidak usah kita pasang penutupnya dulu, kita langsung mengetes motor dulu. Oke, kita testing. Oke, lalu kita starter. Mantap. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam satu hati.